Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Mirandasari dengan NIM 200501110103. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Nuraria Nasi, SEME. Video kali ini akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kegiatan perekonomian yang membuat kapasitas barang dan jasa yang diproduksi semakin bertambah atau naik. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional berupa PDB dan GNP real pada suatu negara. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini bersifat kuantitatif, seperti kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Menurut Arifin dan Gina 2009.211, indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi negara adalah PDB. Ada 3 alasan kenapa kok tidak menggunakan PNB. Yang pertama, PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah atau value added yang dihasilkan dari seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian. Alasan yang kedua, PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran atau circular flow konsep, yakni perhitungan PDB menyangkut nilai produk yang dihasilkan pada periode tertentu. Alasan yang ketiga, batas wilayah perhitungan PDB adalah negara atau perekonomian domestik yang memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik. Ada 3 metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Metode yang pertama adalah metode sederhana, metode yang kedua adalah metode end-to-end, dan yang terakhir atau ketiga adalah metode regresi. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi negara dan pemerataan pendapatan penduduk negara. Keberhasilan pembangunan ekonomi bersifat kualitatif, seperti adanya perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti politik, sosial, lembaga, dan pengetahuan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar, 8 subpilar, dan 21 indikator. Pilar pertama yakni pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sub pertama, pertumbuhan ekonomi dengan indikator pertumbuhan PDRB real, share manufaktur, dan rasio kredit perbankan. Subpilar yang kedua, kesempatan kerja dengan indikator tingkat kesempatan, persentase penduduk, dan persentase tenaga. Subpilar yang ketiga, infrastruktur ekonomi dengan indikator persentase rumah, persentase penduduk, dan persentase jalan. Pilar kedua yakni pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Kemudian sub yang keempat tadi, ketimpangan dengan indikator rasio pendapatan Gini, sumbangan, dan rasio rata-rata. Subpilar yang kelima, kemiskinan dengan indikator persentase penduduk dan rata-rata konsumsi. Kemudian pilar yang ketiga adalah perluasan akses dan kesempatan. Dilanjutkan dengan subpilar yang ke-6, kapabilitas manusia dengan indikator angka harapan lama, persentase balita, dan persentase penduduk. Subpilar yang ke-7, infrastruktur dasar dengan indikator persentase rumah. Subpilar yang ke-8, keuangan inklusif dengan indikator rasio jumlah rekening dan rasio kredit perbankan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini tidak bisa lepas. Keduanya selalu mendorong dan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja ekonomi di negara. Dapatkah pendapatan per kapita menggambarkan kemakmuran suatu negara? Jawabannya dapat. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk
dan menjadikannya sebagai salah satu komponen dalam mengukur kemakmuran dan pendapatan negara. Contohnya, jika pendapatan rakyat negara ini tinggi, maka pendapatan per kapita negara juga tinggi dan bisa dikatakan rakyat di negara tersebut sudah makmur. Perbandingan kemakmuran berbagai negara. Terdapat 3 aspek yang dijadikan tinjauan dalam membandingkan tingkat kemakmuran di antara berbagai negara, terutama negara maju dan negara berkembang. 3 aspek tersebut yang pertama adalah perbandingan secara global mengenai perbedaan kemakmuran penduduk dunia yang digolongkan kepada beberapa golongan pendapatan. Yang kedua, perbandingan yang terperinci di antara beberapa negara terpilih di dunia. Yang ketiga, perbandingan pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup yang menggunakan purchasing power parity. Data pendapatan menurut laporan Bank Dunia atau World Development Report 2003, negara dibedakan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yakni low income economic yang terdiri dari negara Ethiopia, Kongo, Liberia. Kategori golongan tersebut memiliki pendapatan per kapita sebesar 430 US dollar dengan jumlah penduduk 2.510,6 dan persentase 40,9. Golongan yang kedua ada lower middle income. Kategori golongan tersebut memiliki pendapatan per kapita sebesar 1.240 US dollar, jumlah penduduk sebesar 2.164,5 dan persentase sebesar 35,3. Golongan yang ketiga ada upper middle income yang memiliki kategori pendapatan sebesar 4.460 US dollar dengan jumlah penduduk 503,7 juta dan persentase 8,2. Golongan yang keempat ada high income economic seperti negara Prancis, Austria, dan Switzerland. Kategori golongan tersebut memiliki pendapatan per kapita sebesar 26.710 US dollar dengan jumlah penduduk 955,0 dan persentase sebesar 15,6. Dari data di atas terdapat perbedaan yang mencolok dua golongan negara yakni low income economic. Yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat perbedaan mencolok dua golongan, yakni low income economic dan high income economic. Persentase terbesar terjadi sebesar 40,9% yang menunjukkan masih banyak negara miskin yang berpendapatan per kapitanya itu rendah, tidak melebihi 1.240 US dollar. Dari banyaknya data negara miskin, hal ini bisa dikatakan bahwa kemerdekaan negara-negara tersebut terjadi pada tahun sudah Perang Dunia Kedua. Negara-negara tersebut mencoba untuk mempercepat perekonomian negara, tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan lancar karena pendidikan yang masih rendah, kurangnya modal, kegiatan ekonomi tradisional. Faktor-faktor di atas menjadi penghambat karena tidak imbang dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi ada 4 menurut teori pertumbuhan klasik. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Maksudnya, adanya sumber daya alam yang tersedia dan begitu melimpah, manusia bisa memanfaatkannya menjadi barang yang memiliki nilai dan manfaat, dan bisa melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Faktor yang kedua, yakni barang, modal, dan tingkat teknologi. Maksudnya, dalam perekonomian, barang dan jasa yang diproduksi merupakan syarat jual beli untuk menghasilkan nilai berupa uang. Tingkat teknologi juga berpengaruh dalam perekonomian, dimulai dari zaman dahulu dengan adanya barter dan sekarang menggunakan alat tukar, yakni uang. Faktor yang ketiga, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Maksudnya, perekonomian akan tumbuh dan berkembang dengan bertambahnya jumlah penduduk yang nantinya akan memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Selain itu, bertambahnya penduduk akan membuat banyak juga tenaga kerja yang akan memproduksi barang dan jasa.
Faktor yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi. Jika masyarakat tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat akan hidup dengan pas-pasan. Teori pertumbuhan ekonomi ada 4. Yang pertama, teori pertumbuhan klasik. Pelopor dari teori ini ada Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart. Teori ini ada sejak abad ke-18. Dalam teori ini menyimpulkan faktor pertumbuhan ekonomi ada 4. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, barang modal dan tingkat teknologi. Yang ketiga, jumlah mutu penduduk dan tenaga kerja. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Teori yang kedua ada teori neoklasik. Teori ini berkembang di tahun 1950-an. Pelopor teori ini ada Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson, dan J. Mead. Teori ini melihat dari segi penawaran yang menilai pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Teori yang ketiga yakni teori Harold Blomer. Teori ini merupakan perkembangan dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Teori ini menekankan perlunya pembentukan modal investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kokoh. Teori yang keempat, teori Schumpeter. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Dengan kemajuan teknologi yang ada, diharapkan para pengusaha ini mampu dalam melihat peluang sehingga pengusaha bisa memperluas usaha yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, terdapat masalah yang terjadi ketika pembangunan ekonomi di negara yang berkembang. Masalah pertama ada tingkat pendidikan rendah. Maksudnya, kualitas pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pengetahuan setiap orang, sehingga seseorang dapat memiliki spesialisasi dirinya terhadap hal-hal tertentu yang nantinya diharapkan bisa bermanfaat dan menyumbangkan untuk kemajuan negara. Masalah yang kedua, seperti pertanian tradisional, kurangnya modal dalam bertani, peralatannya masih tradisional, kurangnya edukasi bercocok tanam dengan cara yang modern. Masalah yang ketiga ada taraf hidup yang rendah, artinya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masih rendah karena penghasilan, sehingga tingkat kualitas hidup menjadi rendah pula. Masalah yang keempat, produktivitas yang rendah, artinya kurangnya ketenaga kerjaan dengan beberapa faktor, yakni umur yang belum cukup, pendidikan yang rendah, dan adanya pengangguran. Masalah yang kelima, kekurangan modal dan tenaga kerja. Maksudnya, beberapa tenaga ahli sangat dibutuhkan dalam mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru di bidangnya masing-masing. Yang keenam, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, artinya meningkatnya penduduk yang tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja dan kurangnya edukasi keterampilan akan menimbulkan sebuah masalah, yakni pengangguran. Pengangguran juga dapat berpengaruh pada beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, dan politik. Masalah yang ketujuh ada masalah sosial, budaya, politik. Masalah tersebut seperti adanya korupsi yang merajalela, kesenjangan hukum, cara berpikir yang tidak maju, dan pertikaian. Ada beberapa kebijakan untuk mempercepat pembangunan. Yang pertama ada kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, yakni membuat kegiatan ekonomi menjadi modern serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Hal ini merupakan salah satu cara dalam memperlancar kegiatan ekonomi seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, adanya jaringan internet, dan lain-lain. Kebijakan yang ketiga ada meningkatkan tabungan dan investasi. Hal ini tergantung dengan tinggi rendahnya pendapatan dari masyarakat. Kebijakan selanjutnya meningkatkan taraf pendidikan.
Pendidikan adalah modal utama. Ketika seseorang berpendidikan tinggi, maka cenderung akan memiliki pendapatan yang tinggi pula, yang akhirnya hal tersebut berpengaruh dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan yang selanjutnya merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, yakni kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu sekali adanya perencanaan dan pelaksanaan. Selanjutnya ada rencana pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Berikut target-target pemerintah Indonesia dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang akan dicapai pada tahun 2025. Yang pertama, ada masyarakat yang tertib, maju, damai, dan berkeadilan sosial. Yang kedua, populasi yang kompetitif dan inovatif. Yang ketiga, demokrasi yang adil. Yang keempat, ada perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah. Yang terakhir, menjadikan kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global. Untuk mencapai target tadi, pemerintah memiliki 3 rencana. Rencana yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disingkat dengan RPJPN. RPJPN ini memiliki jangka waktu rencana 20 tahun yang dimulai atau mencakup periode 2005 sampai 2025. RPJPN ini terdiri dari 4 tahap yang mana setiap tahapnya terdiri dari 5 tahun. 4 tahap tadi bisa disebut dengan rencana yang kedua, yakni rencana pembangunan jangka menengah nasional atau disingkat dengan RPJMN. RPJMN ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan strategi. Kemudian untuk menunjang 4 tahap tadi atau rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemerintah membuat lagi rencana yang ketiga, yakni Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat dengan MP3EI. Master Plan ini diluncurkan pada tahun 2011. Dalam rencana ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7-8% per tahun mulai dari 2013. MP3EI ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. MP3EI mencakup investasi sebesar 470 miliar US dollar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerja pemerintah swasta. Sekian video pembahasan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.